Sudah menjadi ketua pelaksana Piala Presiden Esport 2020. Banyak yang belum tahu dan banyak masih yang suka menyamai sport dan video game. It is the same medium, berbeda. Industri video game adalah yang kita mainin, sedang menyediakan tontonan tim atau perorangan sedang melakukan pertandingan bermain video game. Mungkin kita nggak usah ngebahas sejarahnya dan lainnya karena pasti bertele-tele, karena kita langsung aja. Karena enggak, yang jelas teman-teman bisa dilihat di sini. E-sport datanya itu meningkat pesat. Pemain video game, jumlah pemain video game dulu, ini minggu pertama kita mulai social distancing gitu. Pengguna Steam tembus 20 juta user per hari. Teman-teman bingung, apa sih Steam? Steam itu seperti platform untuk kita bisa beli di PC. Contoh kalau misalnya kita mau beli game, di iTunes, nah beberapa bulan yang lalu juga bos dari WHO ngomong seperti ini, bahwa untuk mengalami efek gangguan jiwa. Ini sepertinya bos WHO juga langsung meralat semuanya menjadi ya udah main game aja. Jadi kemarin selama social distance, ya selama dunia benar-benar berusaha menghentikan virus, salah satu yang paling efektif digunakan. Sebelumnya saya cerita dulu kenapa video game, padahal teman-teman tahu sendiri saya adalah anak hobinya moshing, habis itu junior jingkrak lah. Belum tahu bahwa selama bertahun-tahun, 15 tahun saya, anak-anak ini juga tahu bahwa Giring itu pasti selalu bawa konsol game. Zaman dulu sih bawa dia kalau lagi tur berapa ratus kota itu PlayStation 3. Habis itu begitu udah mulai canggihan ada Xbox, bener-bener kayak apa namanya hard case khusus untuk usah ribet-ribet lah, dan akhirnya mulai dan habis itu juga ada ini sampai sekarang ya kan. Nah teman-teman, kita bermain game, baik itu sport, main basketball, soccer, anything. Dan kita ingat juga dulu di warung kita beli monopoli-monopolian, kotaknya Taman Mini, habis itu Ragunan, Taman Safari, iya kan. Jadi ya, teman, kalau generasi kita mengalami banget ini. Atau kita waktu itu ke Dingdong, ya, Jabar Dingdong. Bahasa kita zaman dulu, kita main Dingdong, main Street Fighter, lagi asik-asik sama preman, ya kan, dimintain duit gitu kan. Biasa. Akhirnya mulai kita masuk ke konsol, ya kan. Yang sticknya cuma kotak sampai yang akhirnya lama-lama namanya apa ya, dan juga akhirnya gaming era PC. Nah teman-teman, ini juga salah satu tips buat cowok atau cewek-cewek bahwa mendingan cari pasangan yang gamer, karena pasangan gamer dia cuma main game aja, nggak bakal kelayapan. Ulang tahun 2 tahun yang lalu ialah satu set PC, dan dengan berkembangnya zaman sekarang, kompetitif gaming, video game sekarang di device kita, di gawai-gawai. Nah, kita coba ya compare besar sih Bang Giring industri video game favorit saya.
adalah kalau secara global, Avengers itu Endgame lagi. Avengers Endgame itu number 1 all time. Saya aja pribadi nonton kayaknya 10 kali Avengers Endgame adalah 356 juta dolar. Salesnya 2,8 billion, 2,8 dolar. Ini number 1 all time. Number 1 all time ya guys. Ini yang nomor 13 all time di video game. Okay. Grand Theft Auto 5 cost-nya di Endgame cuma 275 juta dolar. 9,3 miliar. Kalau kita ngomongin sales ya, Avengers cuma gila. Dan sampai detik ini Grand Theft Auto masih ada Grand Theft 5 online. Jadi kita bisa lihat perbandingan sama nomor 13 all time di video game saja sudah jauh beda. Nah, kalau kita ngomongin revenue dibandingkan industri movie dan global, tetap saja nggak bakal bisa industri video game. Industri video game secara global tahun lalu saja sudah mencapai 9 billion US dollar. Tetapi di industri movie sama industri musik digabungin nggak bisa ngejar. Mangga orangnya. Nah, sekarang kita bahas ke Southeast Asia, ke negara kita, regional kita. Gaming tahun 2018 itu sekitar 244 juta. Kira-kira di tahun 2022 akan meningkat 9 juta orang yang akan bermain video. Paling penting dari data ini adalah 60 dari gaming population di Southeast Asia nonton video game content. Itu adalah salah satu key. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya bersama tim AS video sedikit mengenai key consumer insight yang kita siapkan berdasarkan video-video yang diambil langsung sama 4 kementerian, yaitu Kemenparekraf, habis itu KSP, Menpora, dan juga Kominfo, yaitu Piala Presiden Esport. An E-League. I don't know if that's sports. But it's a race. But I don't know if athlete is the right word that I would go for. No, you do. Watching people play like watching people play football. It's like watching people play fantasy football. More step removed from human activity. Video games. It shouldn't be. It's video games. But can it truly be a spectator sport? Watched it last year. They reckon it's going to, by 2017, it'll be 140 million people watching it. They're actually giving college scholarships. And it's even gone to the point that now the government professional video gamers as athletes. Same way you watch a football match, you can hear the crowd, you make friends, there's people you talk to, you play with online. It's all about incredibly passionate about it.
Terima Angga buat videonya luar biasa. Mungkin tadi datanya kecepatan tapi di slide ini. Jadi sekarang Indonesia posisinya ada nomor 12 market dunia. Dan jumlah pemain kita 62,1 juta orang. Terus habis itu total game revenue tadi mungkin agak salah dikit tulisannya. Total game revenue adalah sekitar ya game revenue yang kita dapat itu sekitar total game revenue yang kita dapat ada sekitar 1 miliar dolar dari semua game yang ada di tahun 2000. 1 miliar dolar kan banyak banget Bang Giring. Emang banyak banget. Contohnya paling simpel, 672 juta dolarnya aja ini beli diamond di Mobile Legends, masuk di Free Fire, beli box di PUBG, asik-asik main Candy Crush di MRT atau stuck lagi nih gimana nih padahal udah mau nyampe, ya udah deh kita spend. Bayangin misalnya 1 juta orang setiap detiknya game revenue. Dan 66%-nya watches video content. Ini sangat penting. 66%-nya nonton video content dan pelaku industri e-sport. Ya enggak. 5 gaming headset. Contohnya saya aja punya 3 kayaknya ya. Nah, satu lagi. We all have 56% dari 62 juta ini memiliki gaming headset yang oke. Supaya experience kita bermain video game berekspresi. Habis itu 45% is a cross-platform gamer seperti saya. Ya adalah saya main di mobile, saya main di PC, saya main di konsol. Platform gamers itu seperti saya. Oke, pada enggak? Next. Indonesia top product comparison-nya. Ini contohnya nih. Di industri musik, teman-teman saya di Peter Pan, album Bintang di Surga, dan senior saya di Padi album ini album Padi yang dunia lain kalau nggak salah ini. Nah kalau secara lifetime grossingnya mereka itu industri musik, oke? Ketika CD masih jualan sedang dibaca 6 juta grossing sekitar 15 sampai 17 juta ya. Oke, Warkop Reborn Part 1 memang lucu ya setengah mati. Basically pasti live hidup semasa waktu itu lagi mereka keluar. 49 juta 7 juta sampai 9 per bulan, bukan live. Mereka dapat kira-kira 7 sampai 9 Mobile Legends dan Free Fire. How big the potential of video game di Indonesia. Dan kita lihat sendiri game market setelah adanya mobile game itu pesat. Gimana kita bisa lihat sendiri dari 2020 sampai yang paling besar adalah di it will keep increasing karena apa? Karena GDP juga akan besar. Dan internet penetration ke seluruh Indonesia, stabil di seluruh Indonesia, dan juga very bahkan paket, tidak hanya paket nonton, tetapi juga video game. Ya kan? Habis itu, smartphone. Untuk membeli smartphone yang bisa bermain kompetitif sangat relatif terjangkau. Dan bagi memiliki handphone bukan hanya untuk bermain video game, mereka bisa WhatsApp, social, dan pasti ya TikTok-TikTokan. Ya.
Jadi biar social currency juga. So teman-teman, kenapa tadi Pak Saifullah juga ngebahas, kenapa kok industri video game kita cuma persen dari total triliun US dollar. Nah, teman-teman di Agate mencoba menjawab ini. Karena sebenarnya demand-nya industri supply dari gamer tadi balik lagi 0,4% sampai 2%. Sedangkan kalau di Cina, Korea Selatan, dan Vietnam, mereka mencapai industri supply game developer 8%. Makanya game-game China menghasilkan begitu banyak game. Paling laku sekarang adalah Mobile Legends. 78% dari total market mereka adalah industri game loh. Mereka menghasilkan apa? Ragnarok, mereka menghasilkan PUBG X. Dan juga dari industri game lokal Vietnam, dengan 58% dari game mereka yang di pasaran itu adalah game buatan developer. Dan kita hanya 0,4 atau 2% game developer lokal. Yang kedua, yearly-nya. Setiap tahun kira-kira orang yang berani ya, kurang lebih hanya 2 juta dolar, kita bisa kira-kira sedangkan di luar negeri, di China, mereka tiap game lokal sampai 5 billion US dollar. 5 billion. Akan 1 billion US dollar. Berarti berapa triliun itu ya? Berapa triliun. Dan kalau Vietnam sampai 5. Either itu disupport oleh pemerintah, investor memang sudah berani masuk ke game developer lokal. Balik kita jelasin di sini. Dan game development companies itu kira-kira di Indonesia hanya ada 135 tim aja, dan kira-kira hanya sampai 15 perusahaan game developer lokal. Kita balik lagi dibandingin di China, Korea Selatan, sama Vietnam. Di China saja 5.000 studio game, di Korea Selatan dan juga di Vietnam ada 100-an lebih studio game. Nah, next-nya adalah game development talent, tenaga kerja ahli atau tenaga kerja yang benar-benar catat mungkin kurang lebih sih. Sedangkan di China, Korea Selatan, dan juga China 200.000 kerja yang fokus ke video game dan 20.000 tenaga kerja yang fokus. Kalau di Vietnam, mungkin teman-teman boleh lihat ke saya memegang ini adalah ini adalah Valkyrian Art Story. Ini yang game yang dikeluarkan yang ini buat Nintendo. Sedangkan dua game ini bisa dibeli di Steam. Valkyrian Art. Ini adalah game buatan Indonesia. Ini game buatan Indonesia. Perusahaan game lokal itu begitu game aja, marketnya itu worldwide, teman. Worldwide. Jadi game developer lokal, companies game developer lokal itu adalah multinational companies. Next, dan game ini next dapatkan penjualan sampai 1 US dollar gross. Selamat buat Agate, ini adalah game yang next, Parangga. Ini for Indonesia gaming scene. Nanti mungkin kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita langsung bahas tentang e-sport. Teman-teman, pada suatu hari, next Parangga, Pak Jokowi mengeluarkan sebuah statement di media bahwa dia ingin sekali ada e-sport education di Indonesia karena Pak Jokowi yakin bahwa potensinya sangat besar.
Next, Pak. 17, setelah membaca, kita lebih semangat lagi untuk terjun langsung ke e-sport. Waktu itu perusahaan kita adalah Kincir.com, build namanya ISPL, Indonesia Esport, sebuah organisasi pengada liga dan juga pengada turnamen profesional e-sport. Next. Jadi, kenapa e-sport became a hit? Kita punya 3 teori. Teori pertama, e-sport menjadi hit karena shifting from PC. E-sport itu terkenal dengan Dota 2, League of CSGO, Point Blank, yang mediumnya adalah PC. Dan merakit sebuah PC gaming saja membutuhkan investment $1.000, yaitu sekitar 14 juta sampai 20 juta. Sedangkan sekarang, teman-teman main kompetitif video game seperti Mobile Legends, PUBG M, namanya Free Fire, semua lewat gawai teman yang bisa dibeli dengan harga 2 juta sampai 5 juta. Ngomongin PC dulu. Untuk punya PC gaming, beli screen, keyboard, mouse, dan lainnya, itu 14 juta. Internetnya yang kencang, belum mejanya, kursinya. Jadi masih banyak perintilan-perintilan yang lain yang investmentnya. Sedangkan kita beli handphone langsung dapat, bisa main WhatsApp, bisa Facebookan, bisa Instagram, bisa macam-macam. Jadi akhirnya shifting from PC to mobile. Kenapa e-sport di Indonesia tidak banyak? Adalah shifting from single to multiplayer. Saya masih ingat dulu ketika di masjid belakang rumah ibu saya. Wah, tiba-tiba habis sholat, wah, assalamualaikum, set keluar, nanti anak sebelah saya ngomong, gini. Itu si Depi ada tetangga saya. Depi punya Nintendo. Iya, kita kesana yuk. Ayo. Akhirnya kita habis sholat sama Depi. Ke depan rumah Depi, sendal di depan rumah Depi, sendal di musola. Waktu itu rame banget, semua anak-anak udah dari musola pindah. Kenapa? Nontonin Depi main Mario Bros. Padahal cuma single player. Nontonin aja. Oh. Sekarang shifting from single to multiplayer dengan gampangnya bisa dilakukan. Ini punya power bank dan internet yang bagus. Iya kan? Waktu itu saya pernah main PUBG M sama anak saya. Zida, anak saya, sahabat saya, Ijot, dan satu lagi nggak ada orang, cuman karena kita duduk. Tiba-tiba, saya kan gini, saya tuh suka sering nge-share kalau saya lagi chicken dinner, ya kan ada ID-nya. Tiba-tiba PUBG saya saya approve aja. Nah, di sore itu, ketika saya ke orang, begitu saya masuk ke lobby, tiba-tiba ini siapa gitu, alay banget. Terus anak saya nanya, ayah, itu siapa ya? Nggak tahu, mungkin followers ayah ada. Oh, yaudah main. Terjun dong, kita ada pesawat. Tiba-tiba mulai tuh dia ngomong. Pakai AM lagi. Ini Bang Giring. Seriusan nih. Bang Giring asli nih. Bang Giring Niji. Iya, gini. Dia langsung, woi. Gue lagi mabarnya mau Giring Niji. Parahnya langsung rame. Dan alhamdulillah tensinya makin tinggi. Dan alhamdulillah kita dapat chicken dinner sore itu. Screenshot sama mereka. Iya. Dan langsung di-share ke Instastory. Shifting banget karena semua pakai mobile yang tidak internet. Shifting from single to multiplayer. Next, ada dan teman di sini yang generasi ke belakang pasti tahu bahwa kita dulu kalau beli, jadi kita pengen namatin Mario Bros, namatin Sonic, namatin game
intinya kita pengen amati. Tapi bahwa anak-anak zaman sekarang nggak peduliin, mereka juga suka e-sport itu naik karena shifting from playing to watching. Saya itu lagi main di mana musuh Batman namanya Arkham Knight. Iya kan? Dan sampai detik terakhir kita nggak ada yang tahu. Saya lagi capek-capek namatin, tiba-tiba Zidane masuk, jegrek. Sama siapa? Emang kamu udah namatin? Belum. Pernah di YouTube. Jadi kalau anak-anak kita, adik-adik kita, keponakan kita, orang main Minecraft, main Mobile Legends, main Free Fire, main apapun, biasa. Karena menurut datanya 66% orang Indonesia suka nonton orang bermain video game atau konten video game di YouTube atau di platform yang lain. Nah, 3 rumus itu yang kita next, para enggak? Kita semakin teguh lagi dari ISPL untuk terus mengembangkan film profesional, konten-konten yang keren, contohnya adalah namanya Piala Presiden eSport 2019. Kalian bisa lihat dari jumlah eSport 2019 daftar itu 13.000 orang atlet eSport. 13.000 atlet eSport mendaftar untuk mendapat gelar juara Piala Presiden. Piala Presiden eSport 2019 mendapatkan paparan sebanyak dan total fee Piala Presiden adalah kolaborasi antara 4 kementerian. Pak Jokowi yang menjalankan adalah ISPL, tapi di 4 kementerian yaitu Kemenparekraf, Republik Indonesia, Menpora, dan juga KS. Dan habis itu kita lanjutlah 10 total pendaftar menjadi dari 13.000 pendaftar 177.000 pendaftar. 4 juta video views baik itu dari Facebook, YouTube-nya ISPL. Total visitor yang datang waktu di hari H, di kick off, jadi sampai 11.000 orang. Total views 4 juta, datanya diambil dari views-nya YouTube, ISPL, dan Facebook. Ini views kita sampai waktu itu kalau di YouTube-nya 1,2 juta. Next, para kita sangat fokus di e-sport. Karena hanya industrinya aja yang berpotensi besar. Juga memiliki potensi yang besar. Contohnya, Rizky Faidan. Dia juara 1 jadi bisa dibilang untuk PES itu yang paling jago saat Pasifik adalah Rizky Faidan, atlet Indonesia. Dan menang juara 1 di Point Blank International World. Ini itu dunia loh, teman-teman. World Champion. Terus di ESL Clash of Nations 2019, EVOS AOV juga menjadi juara pertama. Di Free Fire World Cup 2019, EVOS Capital juara pertama. Dan di Asian Games, Ridelia saya first winner of Clash Royale. Jadi seperti bulu tangkis, atlet-atlet e-sport kita juga memiliki potensi untuk membawa nama besar bangsa Indonesia ke ranah internasional. Karena bagi kita ISPL, yang paling penting adalah bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di pergelaran e-sport internasional di seluruh dunia. Mungkin itu aja presentation saya tentang potensi industri video gaming dan juga e-sport.
Dan mungkin saya simpulkan sedikit untuk poin pertama mengenai industri video game, memang butuh sekali dukungan dari pemerintah. Billion US bahwa jadi satu dimasukkan dengan di 5 kemudahan ikan persen tapi gitu developer game mendapatkan investment untuk membuat produk mereka, memasarkan produk mereka lebih efektif lagi di seluruh dunia. Industri e-sport, yang jelas sih kalau pemerintah sudah sangat berterima kasih karena selalu dipercaya untuk jadi ketua pelaksana Piala Presiden e-sport 2019 tadi. Mungkin itu aja waktunya untuk sedikit potensi industri game dan juga e-sport Indonesia. Mas Giring, terima kasih banget presentasinya. Terus terang saya masih dalam kondisi kaget-kaget nih lihat angkanya. Nggak nyangka potensinya segitu. Wah, tadi terutama tuh slide yang soal bandingkan dengan Avengers, pemasukannya, lifetime dengan pemasukan. Waduh, itu gila sih. Nah, mau nanya sedikit nih, personal. Kan staffnya sebagai gamers ya, sama mungkin seperti kita yang sangat tua. Saya mulai benar-benar dari Mario Bros ya, Mario Bros. Lalu ngikutin semua konsol kontra PC game. Nah, Mas Giring starting dari benar-benar jadi praktisi industri gaming nih. Tertarik dengan industri game setelah tahu angkanya atau tertarik dulu lalu kaget juga nih kayak saya sekarang nih ngeliat. Kalau saya sih sudah melihat potensinya sih udah dari melihat memang potensinya sangat besar. Kalau nggak terlalu kaget juga karena sudah 2 tahun ini memang ya tuh kalau udah mulai dibanding-bandingin sama industri lain itu baru mengagetkan. Industri film, bayangin industri film Hollywood gitu. Hollywood kan industri film ya enggak. Tapi kok bisa kalah gitu aja gitu game. Ya karena kita lihat sendiri bahwa game itu kan memang game lah ya kayak tadi Grand Theft Auto, habis itu ada Fortnite dan yang lainnya gitu. Tapi kan game yang lebih banyak lagi game-game ternyata menghasilkan millions of dollars juga. Jadi mungkin pemerintah juga dan game developer lokal memang oke, kita nggak usah aiming big dulu, tapi yang penting game-game yang kecil-kecil ini bisa jaya di industri lokal dan juga bisa jaya di dunia. Contohnya dulu kan ada game Vietnam yang sempat heboh banget tuh, yang Bird apa gitu. Flappy Bird. Iya kan. Itu kan juga basic marketing yang sangat kecil juga kan. Ya menurut saya dengan hal udah bisa bikin negara kita jadi tapi ini bukan masa kebanggaan aja Mas Odi. Dengan game developer lokal dan diinvest oleh pemerintah itu bisa menghasilkan devisa negara yang begitu besar dan menciptakan lapangan pekerjaan menurut saya. Ya. Itu sih. Ya. Jadi kita masih memang ada pertama supply dari SDM kita juga yang terjun ke industri gaming karena kan banyak ya dari programmer, animator, even voice actors juga kepake di industri gaming ya. Acting, voice actor, music director, sound engineer semuanya kepake. Iya, e-sport itu menjadi sebuah cabang olahraga yang benar-benar diakuin loh. Iya. Menarik banget. Oke, ya kita undang. Silakan Bapak Saifullah untuk menyalakan video dan mic. Nah, Pak, gimana nih Pak? Angka-angkanya seru banget nih kayaknya.
Bapak dan Mas Giring ini kayaknya bikin sebuah gambaran yang menarik sekali tentang industri gaming, Pak, ya, di tanah air itu. Betul. Dan kita juga namanya challenges-nya gitu. Mungkin nih untuk dari Bapak Saifullah, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Giring, dan juga kembalikan Mas Giring ke Pak Saifullah. Silakan. Ya, thank you. Kalau tadi menarik banget ya presentasi Mas Giring, luar biasa. Banyak insight yang aku dapat. Dulu aku di Kementerian Keuangan ya, aku nggak kebayang kalau movie itu paling gede karena. Tapi begitu lihat datanya, wih gila, jauh banget. Kalanya gini loh, apa Mas Giring? Kalau kita bikin game, misalnya kayak bikin atau FIFA lah, satu, bikin paling susah kan? Ya. Begitu kalau bioskop kan, ini begitu dia nembung teknologi, masukin lagi, ganti pemain, tambahin. Jadi ketika pengembangan jadi impact-nya makanya cost-nya mungkin masih 1999 sampai sekarang, nambahnya tiap tahun, update aja. Atau teknologinya sedikit, jadi investasinya nggak sebesar di awal. Itu kan yang membuat itu. Kalau dulu aku paling hobi. Kalau Mas Giring game apa ya? Waduh, banyak Pak, saya Pak. Saya main banyak Pak. Hampir semua saya mainin. Sama, gue juga main game. Dulu apa beli PS juga. Terus habis Nintendo. Itu tiga-tiganya beli itu. Dulu lagi kuliah di Australia, terus habis itu tab. Sama di komputer tuh mainnya itu Championship Manager sama Pak Saifullah itu semua Pak. sama Age of Empires tuh. Wah, Mantap. itu mantap ya. Nemu loh yang lebih nggak tahu ya, yang stabil kayak Age of Empires. Age of Empires sekarang ada lagi tuh Pak di Steam, dijual lagi dia di remake Pak. Itu keren tuh. Pada zaman dulu loh ya. Di game yang konsol aku suka Capcom yang Oh iya. fighter paling ya. Kalau aku ya kalau Capcom ini Pak Itu di Musa. Kalau lagi PS5 Pak. Hati-hati loh, PS5 Pak keluar. Harganya mahal tuh kayaknya tuh Pak. Di atas puluhan kayaknya ya. Iya, tapi kan kita bisa bilang sama istri, ini kan ini baru. Kalau zaman dulu kan kita main game sembunyi nih, atau anak jangan main game terus nih. Kalau begini kalau main game jangan nanggung. Loh. Iya, anak saya sekarang main CS:GO banget nih. Pengen jadi pemain Counter Strike kan. Ya, tapi ada syaratnya. First, kalau bangun pagi ya udah oke beresin mama. Dan sebelum main game dia harus baca. Dan abis itu dia langsung presentasi ke saya. Karena saya belajar dari pengalaman Pak. Dulu kan saya memang musisi. Tapi saya nggak pernah tuh beli alat mic, home, nggak pernah Pak. Yang saya beli waktu itu memang investment saya di buku. Makanya dari jadi musisi bisa jadi businessman, public speaking. Itu sih Pak. Jadi memang anak tuh harus kita tapi juga basic-basicnya tetap kita jaga. Jadi nggak connecting the dot. Ya betul. Oke. Ini kita kebetulan sudah lumayan pertanyaan-pertanyaan Mas Giring yang masuk dari teman-teman yang hadir, termasuk dari teman-teman rekan-rekan dari media juga nih. Nah, sudah pilihan beberapa pertanyaan, saya ajukan langsung aja ya. Pilihan ganda atau gimana nih? Esai Pak. Anggap aja nih lawan lagi Big Boss di Cry Pak, anggap aja. Kata-kata itu susah bener gitu. Iya, oke.
dari Mas Randy di Grid Games untuk Pak Saifullah. Upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan khususnya developer independen, Pak. Nah, Ya. silakan Pak. Pertama, waktu saya masih jadi direktur Backcraft zaman dulu, kita ada inisiatif pemerintah, kita memberikan bagus dan memang memiliki prospek yang bagus, ada pendanaan kita siapkan. Itu salah satu yang terima itu Mas Cipto dan juga Happiness ya, Mas Imron, termasuk yang paling top bisa dapat itu. Nah, itu enggak usaha, bukan berbadan hukum. Mudah-mudahan tahun ini akan keluar lagi, manfaatkan untuk teman-teman untuk mengembangkan bergabung dengan dan jadikan ada satu kedeputian namanya digital ekonomi kreatif produk di saya kebetulan ada tempat yang khusus ngurusin game 2020 dan ini akan terus berlanjut untuk mendorong teman-teman untuk mengembangkan. Juga kita bikin inkubasi itu game developer. Masih banyak lagi sih. Satu tuh makanya saya tertarik tuh kalau misalnya dengan data-data. Sayangnya kan yang bukan cuma nggak belum semua kementerian nih yang aware dari game. Jadi kita juga mau bikin scam game developer. Saya bisa merebut game dan pangsa pasar. Mantap Pak, kami dukung Pak. Kom, saatnya nih. Tanya nih Mas. Tanya langsung aja Din. Nggak, mungkin mau nanya Pak Said. Tanya gue. Jabri aja. Iya, ini. Bapak saya. Ini game oleh para anak muda nih, masih sekolah. Tapi sudah ada beberapa pemain yang sudah memilih untuk pensiun. Kan umur kalau pemerintah sih harusnya giring nih. Cuma kalau dari Asia Esport Federation lah sih Mas Giring. Ya giring nih. Oke. Ini di kembangan. Oh jangan salah pertanyaan. Jangan salah. Oh ya. Gitu ya. Oke, mantap. Kalau misal age restriction mungkin kalau di e-sport itu sedikit ini ya, beda-beda kan. Karena kita tahu sendiri memang refleks mata cepat fokus memang jauh lebih ada yang lebih senior lah ya. Tapi memang at the end of the day e-sport is about about strategy ya kan. Memang kalau dimulai saya juga mulai nyanyi juga dari kecil. Kalau dilatih dan mungkin kalau sampai age restriction-nya itu misalnya tadi bisa ikut turnamen-turnamen seperti bersama Kemenpora akan bikin Piala Menpora e-sport
juga kita mulai dari SMP, SMA dan kuliah, kita lakukan bahwa sebetulnya di zaman pandemi ini tetap harus kompetitif lah, penuh dengan salah satu cara untuk membiasakan kompetisi di e-sport, ya kan. Nah dari situ kalau mungkin baru kita bisa, mungkin baru ditawarin masuk ke, dan mungkin kalau sudah selesai SMA-nya baru bisa dikontrak gitu. Pendidikan dasarnya seperti kuliah dan yang lain juga sih. Kan sejujurnya kalau di e-sport memang sangat-sangat belum ada regulasi yang kuat ya Pak Saifullah ya. Iya, belum. Dan Kita pemerintah belum. sampai situ sih. Gitu. Oke. Saya dari anak kincir.com juga nih. Gini, Pak Giring loh. Yes. Yang berkelas internasional seperti Piala Presiden eSport 2019. Adakah rencana untuk mengadakan showcase game lokal? Wih, Itri. Jawabannya iya aja deh, Giring. Bikin deh. Tahun depan ya kita bikin ya. Asik. Soalnya Amin. tahun lalu Backcraft itu dikirim Pak Saifullah, saya ISPL dikirim untuk Indonesia di Gamescom-nya. Iya. Harusnya kita mau ke sana lagi. Sayangnya, nih kita untuk Gamescom jadi kalau nggak salah lagi cari nih. Okay. The next question dari Dewi Digination.t. Untuk data riset menunjukkan hypercash sedang berkembang, lagi yang berpotensi para game developer. So, hyper casual developer. Kalau menurut aku, at the end of the day, musik itu adalah bisnis jualan musik, lagu lah ya. Film adalah, contohnya paling simpel gini, Dewi. Tuh. Banyak orang yang nanya sama gitu. Wah, kita kalau bikin, waktu saya kita kalau bikin studio, harus biar. Terus saya balikin lagi, at the end of the day, musik. Yang penting yang nomor satu ya musiknya enak. Industri game, mau itu namanya hyper casual game, RPG, main casual, apapun. Game itu bisa dimainin dari liatinnya, dari bagaimana bikin kita balik lagi retensinya, atau bisa dilihat sampai kita melakukan rela 1.000 untuk beli skin, itu berarti kita udah ini games kan, ya udah gue beli skinnya. Butuhkan apa ya, development yang luar biasa, apapun mau itu nanti Royal and is fun game, apapun genrenya, misal genre first person, orang mending ada main MOBA, main Battleground, ngeluarin Valorant. Akhirnya sekarang semua orang bom skenario lagi. It's the game. Mau orang akan game industry. Ya. Kalau kita fokusnya mikir, tapi edik ya
lain lagi. Jadi tergantung masuk segmentasi mana. Dan ingat bahwa game karakteristik dan tidak juga macam-macam. Tergantung kita mau masuk mana. Dan game juga, ya, aku lagi misal hobi game tertentu. Suatu saat kangen lagi. Jadi misal kalau kayak paling menarik ya menurut gua, misal semua seri dia keluar. Jadi kayak gitu. Kalau lagi capek main Dark Souls, saya main balik Candy Crush lagi. Ya makanya berat banget loh Dark Souls. Susah. Nggak mati. Lo udah kerja stres dikejar si aja main game yang berat-berat amat belum. Memang escape dari reality, escapism di video game itu sehat ya menurut kita. Yang terakhir nih, karena waktu buatan seru banget nih ngobrol ya. Ada dari Nisa dari detik.com untuk Mas Giring dan Bapak Saifullah, silakan di gantian. Ini basically pandemi ini kan bikin kita para penyelenggara sport untuk melakukannya online nih Pak, mulai dari kualifikasi, nontonnya, semua. Apakah ini memang hanya berlaku pandemi aja atau nanti beyond dari pandemi era ini lagi kesukaan orang untuk nonton secara online atau akan balik lagi semua akan lari nonton e-sport di offline. Oke. Monggo. Kalau lihat kita di 2019 juga naiknya udah tinggi banget di PSBB kayak tadi aku bilang. Survei terkait dengan ekonomi kreatif yang terimpact dengan pandemi. Yang paling tidak terimpact malah impact-nya terbalik. Kemudian penonton, misalnya tadi juga aku bilang bahwa main dengan melalui sosial itu juga semakin tinggi. Kadang-kadang orang juga menjadikan sosial media itu sebagai strategi kalau mentok. Jadi sama satu apapun ya mau toy ini kan mirip gitu. Jadi, bahwa karena pandemi nonton di model online. Nah, dua-duanya akan terus tumbuh gitu. Jadi ini akan terus karena sejalan dengan mobile device. Kemudian juga ketika mulai ada offline atau onsite, itu juga akan makin banyak penontonnya karena penasaran. Karena kan lebih entertaining ya Mas Giring ya. Ya. Nah itu bukan hanya cuma melihat orang main game sendiri, tapi lebih entertaining. Yang itu yang bikin juga menarik gitu. Ngumpul-ngumpulnya. Itu aja sih kalau aku. Mas Giring yang paling. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang pandemi ini, e-sport itu semuanya secara online Pak Satullah ya. Dan ternyata begitu kita lakukan secara viewersnya tetap bagus. Buktinya adalah yang dibuat sama kita itu trafficnya naik lagi karena mereka pertandingan tim-tim besar yang ada di channel YouTube kita. Alasannya juga sebetulnya memang awalnya e-sport itu besarnya di online gitu ya kan, besar di online walaupun memang ada di Nintendo pertandingan apa itu langsung, tapi sebetulnya awalnya kayak Dota 2 sama League of Legends karena semua babak kualifikasinya kan semuanya
Dan itu juga ditonton juga jutaan orang. Orang datang ke stadion lainnya, bisa viewership-nya jutaan. Ini viewership yang nonton di kangen datang, suka datang ke offline ya. But ini sebetulnya tantangan juga kita para sponsor, bahwa mungkin investor yang kalau ada pertandingan offline-nya, tapi ini fokusnya ke online. Sukanya adalah event-event yang ada ya. Karena mereka di situ bisa canvassing, habis itu ada aktivitas. Guys, ini aktivasinya selama pandemi ini, tetapi guaranteed pasti yang nonton pasti akan. Betul. So I think the biggest challenge is bagaimana kita every day sekarang kerjaan kita meyakini our stakeholder bahwa use e-sport untuk bisa meyakini sih. Mungkin akan tiba masanya nanti kita ya segitu semangatnya seperti kayak kita ngeliat atlet badminton kita lagi ya, dan e-sport juga itu seru banget bos. Iya. Kepercayaan kalau menurut gue sih. Iya. Benar. Betul Pak. Oke. Pukul 2:30 sekarang obrolan kita. Terima kasih Pak Mas Wadi. Terima kasih teman-teman dari Rekraf. Makasih Pak Giring. Terima kasih juga teman yang hari ini hadir dan menyaksikan sampai selesai webinar ini. Kayaknya ini doang nih, kita harus ngobrol-ngobrol lagi nih soal gaming sambil kalau orangnya udah keluar hasilnya ya. Oke. Sekali lagi ada kekurangan-kekurangan dalam penyajian webinar hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Pula dan Mas. Semoga semua sehat-sehat selalu dan kita bisa kembali ketemu di acara offline gaming nih biar seru. Oke. Insyaallah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Remember you're on